pagi para sahabat, kita berjumpa kembali pada materi saya yang ke-9, yaitu membaca laporan keuangan. Ke-8 materi lainnya dapat para sahabat lihat pada YouTube channel saya. Apakah ciri-ciri daripada perusahaan yang sehat? Minimal ada 5. Yang pertama yaitu pertumbuhan pendapatan, yang kedua positif cash flow, rasio hutang yang wajar, profitabilitas perusahaan, dan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada pembicaraan berikutnya kita akan fokus kepada 4 hal yang di atas ini. Pada dasarnya laporan keuangan terdiri dari 4 laporan utama, yaitu neraca atau balance sheet. Ini adalah daftar aktiva atau harta dan pasifa atau kewajiban perusahaan pada saat tertentu. Saat tertentu di sini artinya pada tanggal tertentu. Biasanya pada tanggal akhir bulan, yaitu tanggal 31 Desember, 30 November, dan seterusnya. Yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement, yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu. Di sini ada kata selama, artinya misalnya selama Januari sampai dengan Maret, selama tahun 2021. Berbeda dengan neraca ya, pada saat atau tanggal tertentu. Yang ketiga adalah laporan perhitungan harga pokok penjualan atau cost of goods sold, dan yang keempat adalah laporan arus kas atau cash flow report. Ya tentu ada laporan-laporan lain, misalnya laporan sumber dan penggunaan dana, tapi pada prinsipnya ada 4 laporan utama mengenai laporan keuangan. Kita akan ambil ilustrasi dari PT apa saja, yaitu dengan jenis usaha pabrikan. Berikut adalah neraca PT apa saja per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Susunan daripada neraca itu sudah memiliki standar tertentu, yaitu yang pertama adalah aktiva lancar, yang kedua adalah aktiva tetap bersih, yang ketiga hutang lancar, keempat hutang jangka panjang, dan yang kelima adalah modal sendiri. Jadi ini struktur balance sheet ini sudah standar demikian, dan kita tidak bisa ubah. Misalnya aktiva tetap bersihnya kita taruh di atas, aktiva lancarnya kita taruh di bawah, nggak bisa. Nah, bagaimana kita membaca neraca atau balance sheet? Di sini ada pasifa, artinya adalah kewajiban. Ini mencerminkan sebetulnya perusahaan mendapatkan sumber dana itu dari mana saja. Kalau dari ilustrasi ini kita dapat lihat bahwa perusahaan mendapat atau sumber dana perusahaan berasal dari hutang lancar sebesar 52%, kemudian hutang jangka panjang 28%, dan dari modal sendiri sebesar 20%. Jikalau pasifa adalah sumber dana perusahaan dari mana saja, maka sisi harta adalah penggunaan dana. Jadi sumber dana yang kita peroleh digunakan untuk apa saja. Nah, di sini kita lihat sumber dana perusahaan dipergunakan untuk investasi di aktiva lancar sebesar 43%, dan untuk investasi di dalam aktiva tetap, yaitu bangunan, peralatan mesin, dan sebagainya sebesar 57%. Jadi sekali lagi, sudut pasifa menggambarkan perusahaan mendapatkan dana dari mana saja, dan sisi aktiva mencerminkan dana yang diperoleh digunakan untuk kepentingan apa saja. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan bahwa susunan daripada neraca sudah memiliki standar tertentu. Di sini kita lihat bahwa susunan daripada aktiva itu disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Jadi yang pertama adalah aktiva lancar, yaitu aktiva yang perputarannya di bawah 1 tahun.
Misalnya piutang dagang rata-rata dibayar dalam 1 bulan atau 2 bulan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Persediaan juga diharapkan berputar, misalnya 1 bulan atau 2 bulan dia akan laku terjual. Jadi di bawah 1 tahun. Tidak demikian halnya dengan aktiva tetap bersih, misalnya bangunan atau mesin-mesin, itu perputarannya di atas 1 tahun. Jadi artinya mesin-mesin kita bisa gunakan misalnya 5 sampai dengan 8 tahun. Gedung misalnya biasanya disusutkan dalam jangka waktu 20 tahun atau didepresiasi sebesar 5% per tahun. Nah, kemudian untuk aktiva lancar sendiri, ini juga ada pakemnya, ada standarnya, yaitu berdasarkan tingkat likuiditasnya. Jadi yang pertama adalah kas bank. Ini uang dana ini bisa langsung kita pakai, tapi kalau piutang itu kita harus tunggu dulu sampai dicairkan, dapat cair baru bisa kita pakai. Kalau untuk persediaan harus kita jual dulu menjadi piutang, kita tagih menjadi dana cash, baru kita bisa pakai. Jadi dengan kata lain kita tidak bisa mengubah posisi ini. Piutang dagang misalnya kita tempatkan di posisi pertama, atau kas bank kita tempatkan di posisi keempat. Jadi tidak boleh, karena harus ada urutan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Kemudian bagaimana dengan posisi hutang lancar? Hutang lancar ini juga sama. Jadi untuk hutang lancar adalah hutang yang perputarannya di bawah 1 tahun. Ya misalnya kita punya hutang dagang, kan nggak mungkin kita berharap bahwa kita bayar ke supplier di atas 1 tahun. Demikian juga hutang pajak yang sifatnya bulanan ya, misalnya PPh 21, ya tentu harus dibayar setiap bulan. Jadi perputarannya di bawah 1 tahun. Sedangkan untuk hutang jangka panjang perputarannya di atas 1 tahun. Ya dari istilahnya saja, misalnya kita punya hutang ke bank untuk pembiayaan aktiva atau investasi di harta tetap dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, untuk modal sendiri ini akan tetap ada selama perusahaan going concern atau selama perusahaan beroperasi. Kita bisa melakukan berbagai analisa terhadap laporan keuangan, di dalam hal ini di sini adalah neraca. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sisi kredit atau pasifa atau kewajiban mencerminkan perusahaan memperoleh dana dari mana saja. Nah, ini kalau kita lihat di dalam analisa vertikal, artinya yang di bawah ini 100%, kita lihat bahwa selama 2 tahun ada pergeseran dari hutang lancar yang tahun 2018 sebesar 42% menjadi 52%, kemudian hutang jangka panjang juga dari 38% menjadi 28%, sedangkan dari modal sendiri tetap. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, hutang jangka panjang berkurang sebesar 10%, sebaliknya hutang lancar bertambah 10%. Nah, kita lihat bahwa perubahan di sini adalah dari hutang dagang, kita lihat dari 20 menjadi 31%. Jadi ada pergeseran bahwa pembiayaan perusahaan berkurang dari hutang jangka panjang, tapi mengalami kenaikan dari hutang dagang. Artinya perusahaan semakin mengandalkan pembiayaan dari supplier atau dari hutang dagang. Ini dari sudut kewajiban. Bagaimana dengan sudut aktiva? Di sini kita lihat relatif lebih stabil ya. Aktiva lancar tetap 43%, demikian juga aktiva tetap bersih tetap 57%. Namun ada pergeseran di sini di mana piutang persediaan berkurang, namun diimbangi dengan kenaikan daripada piutang dagangnya. Artinya bisa saja di sini kita artikan bahwa pembayaran piutang dagang menjadi lebih lama gitu ya dibandingkan dengan tahun 2018. Nah, kita mempunyai prinsip pembiayaan. Modal kerja atau aktiva lancar itu sebaiknya dibiayai oleh pinjaman jangka pendek. Karena memang seperti yang kita jelaskan di depan ya, bahwa aktiva lancar perputarannya di bawah 1 tahun. Kemudian untuk
hutang lancar itu juga sama, di bawah 1 tahun. Kemudian untuk aktiva tetap dan permanent working capital ini adalah modal kerja atau aktiva lancar yang memang terus-menerus ada dan sifatnya tetap. Jadi misalnya kalau kita memberikan kredit atau pinjaman kepada customer kita selama 1 bulan, ya artinya kita harus melakukan investasi di dalam aktiva lancar sebesar 1 bulan. Karena 1 bulan itu belum dapat kita tagih sebelum jatuh tempo. Demikian juga dengan persediaan. Nah, jadi aktiva tetap dan permanent working capital sebaiknya dibiayai oleh pinjaman jangka panjang dan atau modal sendiri. Karena sifatnya tadi, perputarannya cenderung tetap. Bagaimana kita melihat tingkat kesehatan daripada satu perusahaan? Nah, di sini ada beberapa rasio. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu berbicara mengenai perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi di sini dikatakan bahwa current rasionya sebesar 0,8 kali. Artinya setiap pinjaman kita perusahaan ke pihak ketiga, Rp1 itu dijamin oleh 0,8. Artinya kalau perusahaan harus memenuhi seluruh kewajiban hutang lancarnya sekaligus, maka perusahaan hanya mampu memenuhi sebesar 80%-nya saja. Jadi ini adalah mencerminkan seberapa baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutang lancarnya. Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,8 rupiah aktiva lancar. Nah, seperti yang dijelaskan di depan bahwa aktiva lancar pun susunannya memenuhi harus berdasarkan satu kriteria tertentu, yaitu berdasarkan likuiditasnya. Nah, di sini ada uang muka pajak atau bisa juga nanti ada uang muka pembelian dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau perusahaan ingin lebih ketat lagi di dalam mengukur seberapa baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya? Kita bisa pakai rasio berikutnya, yaitu quick ratio. Di mana quick ratio ini di luar tidak memperhitungkan persediaan dan biaya dibayar di muka. Jadi kita lebih fokus kepada kas bank dan piutang dagang yang sifatnya lebih liquid. Nah, di sini kita lihat bahwa quick ratio itu 0,6 kali. Artinya Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,6 kali aktiva lancar, dalam hal ini kas bank dan piutang dagang. Sorry, ini harusnya QR ya, quick ratio. Kemudian bagaimana dengan struktur pembiayaan kita? Nah, kita bisa menggunakan istilah debt to equity ratio, yaitu merupakan perbandingan antara total hutang dibagi dengan modal sendiri. Nah, total hutang terdiri dari total hutang lancar ditambah total hutang jangka panjang. Nah, kalau melihat seperti ini, berarti debt to equity ratio kita, perbandingan total hutang dibandingkan dengan modal sendiri, itu sebesar 4 kali. Jadi 112 ditambah 60 dibagi 42, jadi 4 kali. Nah, biasanya lembaga-lembaga keuangan memiliki satu standar mengenai debt to equity ratio, yaitu sebesar 3 kali. Jadi kalau misalnya sudah 5 kali, nah itu artinya total hutang kita itu 500% dibandingkan dengan modal sendiri. Jadi ketergantungan dengan pihak luar itu menjadi semakin besar. Dari dua neraca kita bisa melakukan analisa sumber dan penggunaan dana. Kita lihat di sini ya, kas bank dari 13 juta tahun 2019 menjadi 19 juta. Di depan kita sudah jelaskan ya bahwa aktiva lancar itu mencerminkan penggunaan dana, sedangkan hutang lancar itu merupakan sumber dana.
Jadi kalau kita lihat ini, kas dan bank kita meningkat, berarti kita katakan bahwa ini adalah penggunaan dana. Kemudian untuk piutang dagang dari 31 juta menjadi 46 juta, ini sama penggunaan. Kemudian persediaan dari 39 juta turun menjadi 24 juta, berarti ini sumber penggunaan dana. Kemudian kita lihat dari sudut pasifa ya, 2018 41 juta naik menjadi 65 juta, berarti ini adalah sumber dana. Kemudian dari hutang bank dari 31 juta menjadi 30 juta, berarti kita melunasi, ini artinya penggunaan. Hutang jangka panjang turun, ini berarti kita penggunaan karena kita melakukan pelunasan kewajiban dari hutang jangka panjang. Jadi sumber dana itu berasal dari penurunan aktiva atau kenaikan pasifa, sedangkan penggunaan dana itu bisa berasal dari kenaikan aktiva atau penurunan pasifa. Ini jika kita susun ya dengan struktur yang lebih baik, nah kita bisa lihat nih bahwa selama tahun 2019 sumber dana perusahaan sebesar kenaikan sebesar 47 juta itu berasal dari penurunan aktiva lancar, dalam hal ini persediaan, dan dari kenaikan hutang dagang. Nah, sumber dana ini digunakan untuk kenaikan aktiva lancar sebesar 15 ya untuk piutang dagang, dan untuk membayar hutang dagang sebesar 16 juta. Ya, dengan membandingkan dua neraca, kita bisa tahu melakukan analisa perubahan atau sumber dana dan bagaimana sumber dana ini digunakan untuk selama tahun 2019. Sekarang kita akan lihat laporan laba rugi atau income statement. Kita dapat menggunakan dua analisa, yaitu analisa horizontal. Jadi kita membandingkan antara misalnya penjualan tahun 2019 dibandingkan dengan penjualan tahun 2018. Di sini mengalami peningkatan sebesar 13,4%. Ini adalah analisa horizontal membandingkan pertumbuhan 2019 terhadap 2018. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga bisa menggunakan analisa vertikal. Jadi kita menganggap bahwa penjualan sebesar 100%, kemudian harga pokok penjualan dibandingkan terhadap penjualan, biaya penjualan dibandingkan terhadap penjualan, demikian dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan analisa horizontal dan vertikal, kita dapat lihat di sini bahwa laba kotor meningkat 4,3%, yaitu dari 44 juta menjadi 47 juta, meningkat sebesar 4,3% karena ada peningkatan penjualan sebesar 13,4%, yaitu dari 260 juta menjadi 295 juta. Ini yang dapat kita simpulkan dari analisa horizontal. Kemudian bagaimana dengan analisa vertikalnya? Nah, dari analisa vertikal di sini kita lihat bahwa harga pokok penjualan meningkat dari 84,2% dari 82,8%, artinya terjadi inefisiensi sebesar 1,4%. Nah, ini yang bisa menjadi peluang untuk perusahaan melakukan improvement atau melakukan efisiensi. Kemudian dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum, biaya administrasi dan umum cenderung tetap ya kalau kita lihat dari analisa horizontal. Kemudian biaya penjualan mengalami peningkatan sebesar 19%, dari 14 menjadi 16,7. Artinya peningkatan biaya penjualan cukup efektif dalam meningkatkan penjualan. Kemudian dari hasil atau beban lain-lain, kita lihat di sini bahwa terjadi penurunan biaya bunga ya dari 6 juta menjadi 4,8 juta karena ada cicilan hutang.
Kemudian bagaimana dengan laporan perhitungan harga pokok penjualan? Nah, di sini susunannya ini adalah biaya produksi ditambah work in process awal dikurangin work in process akhir, ini menjadi cost of goods manufacture. Kemudian diperhitungkan dengan persediaan barang jadi awal dikurangi persediaan barang jadi akhir menjadi cost of goods sold. Di sini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan raw material lumayan ya, dari 58%, ini cost of production-nya 100%. Kita menggunakan analisa vertikal. Raw material mengalami penurunan 3%, namun sayang diimbangi dengan kenaikan dari tenaga kerja langsung atau direct labor sebesar 3%. Jadi penurunan di raw material namun diimbangi dengan kenaikan di direct labor. Kita lihat laporan arus kas atau cash flow report. Nah, di sini pada saat para sahabat ingin melakukan analisa terhadap laporan arus kas, diharapkan bahwa kita bisa mengelompokkan laporan arus kas itu ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah cash flow from operation, yang kedua adalah fixed obligation atau kewajiban tetap, yaitu biaya bunga, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo, kemudian capex atau belanja modal. Nah, ini ada memiliki arti yang cukup penting. Artinya begini, kalau net cash flow from operation saja sudah negatif, artinya perusahaan secara operasional selalu mengalami defisit cash flow. Ya, jadi ini sangat penting. Inflow ini adalah dari collection atau dari pencairan piutang dagang, sedangkan dari outflow ini adalah biaya expenditure atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Jadi sekali lagi, jikalau net cash flow from operation saja sudah negatif, berarti perusahaan mengalami defisit secara operasionalnya. Nah, yang kedua, apakah net cash flow from operation ini sudah cukup untuk membiayai kewajiban tetap kita? Nah, kalau lihat di tahun 2018, kita lihat bahwa net cash flow from operation perusahaan dia tidak dapat untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Jadi mengalami defisit sebesar 6 juta. Tapi untuk tahun 2019, perusahaan mampu dari net cash flow from operation ini untuk memenuhi kewajiban tetapnya. Jadi kalau lihat dari laporan arus kas ini, sebenarnya perusahaan tertolong dengan besarnya saldo kas dan bank di awal tahun 2018 sebesar 23 juta. Nah, ini kita lihat ya, selama tahun 2018 net cash flow baik dari operation, kemudian untuk memenuhi kewajiban aktiva tetap ataupun untuk belanja modal, perusahaan sudah defisit sebesar 10 juta. Nah, ini diambil dari saldo awal tahun 2018. Agak membaik di tahun 2019, di mana baik dari net cash flow from operation, perusahaan mampu memenuhi kewajiban tetapnya dan bahkan mampu untuk memenuhi belanja biaya modalnya, sehingga ada net sebesar 6,4 juta. Ini menambah saldo awal di tahun 2019 sehingga menjadi 19,6 juta di akhir tahun 2019. Jadi sekali lagi, pada saat kita melakukan analisa terhadap cash flow perusahaan, usahakan membagi ke dalam 3 kelompok besar ini. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai analisa secara sendiri-sendiri terhadap neraca dan laporan laba rugi, nah di sini kita ada analisa campuran, yaitu membandingkan angka-angka yang ada di neraca ataupun yang ada di laporan laba rugi. Nah, stock days, misalnya untuk barang jadi ya, itu rumusnya rata-rata stok finished good dibagi rata-rata harga pokok penjualan kali 30 hari. Nah, karena datanya tidak tersedia ya, sebetulnya yang paling bagus itu adalah rata-rata stok bulanan selama 1 tahun. Namun karena hanya tersedia data stok awal dan stok akhir saja, kita bisa ambil angka stok akhir tahun 2019 ditambah stok awal
atau stok akhir di tahun 2018 kita rata-ratakan bagi 2 dibagi rata-rata COGS. Nah, artinya untuk stock days barang jadi itu rata-rata 29 hari perputarannya ya. Kemudian untuk stock days ini rumusnya seperti ini, artinya 27 hari. Kemudian untuk total stok, kalau ini hanya untuk bahan baku, kalau ini untuk total stok 46 hari. Untuk piutang dagang adalah 43 hari, untuk piutang dagang adalah 150 hari. Ini adalah analisa laporan dengan menggunakan angka-angka yang ada di neraca dan yang ada di laporan laba rugi. Kita masuk ke cash to cash cycle ya. Cash to cash cycle ini, tools ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kecukupan modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Semakin tinggi cash to cash cycle artinya semakin tinggi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya, ini berbicara mengenai permanent working capital ya, artinya dana yang memang secara jangka panjang memang perusahaan perlu investasikan di modal kerja tersebut. Rumusnya adalah waktu persediaan ditambah waktu piutang dikurangin waktu hutang. Jadi dari perhitungan yang barusan kita lakukan, kita bisa melihat demikian. Ini kita lihat ya, sejak kita beli barang dari supplier, kemudian dijual, ini adalah waktu persediaan. Dari sejak dijual sampai dengan dicairkan, customer membayar piutang kita, ini disebut waktu piutang. Jadi selisih antara waktu persediaan ditambah waktu piutang dikurangin dengan waktu utang. Waktu utang adalah sejak kita beli barang sampai dengan pembayaran ke supplier. Inilah yang kita sebut sebagai siklus cash ke cash atau cash to cash cycle. Kita ambil ilustrasi demikian. Seperti yang sudah dihitung di depan ya. Jadi untuk total stok kita perputarannya adalah 46 hari. Untuk piutang dagang rata-rata tertagih. Ya, jadi kalau ini rata-rata terjual selama 46 hari, ini rata-rata tertagih setelah 43 hari. Kalau account payable rata-rata kita bayar selama 150 hari. Nah, kalau lihat perhitungan dari cash to cash cycle berarti 46 ditambah 43 dikurangi 150 minus 61 hari. Artinya perusahaan menggunakan sumber dana pembiayaan dari supplier. Kalau istilah hari-harinya ini kita pakai modal dengkul gitu ya. Nah, beda misalnya kalau di sini 30 hari, di sini 30 hari, 60 hari ya. Tapi kita bayar ke supplier kita adalah 45 hari. Jadi 30 tambah 30 kurang 45 sama dengan 15 hari. Artinya apa? Artinya kita harus menyediakan permanent working capital sebesar 15 hari. Dan permanent working capital ini sebaiknya dibiayai oleh pinjaman jangka panjang atau modal sendiri. Karena kalau mengandalkan kepada hutang jangka pendek, ini kurang tepat ya. Jadi sebaiknya investasi yang sifatnya tetap itu dibiayai oleh pinjaman jangka panjang atau oleh modal sendiri. Nah, yang terakhir kita bisa simpulkan apakah PT apa saja cukup sehat. Ini berbagai rasio yang tadi sudah kita lakukan ya, sebagian besar sudah kita lakukan. Nah, yang pertama, perusahaan menghadapi masalah likuiditas. Nah, ini tadi tercermin ya dari analisa current ratio dan quick ratio kita. Nah, pada saat kita ingin menilai apakah satu perusahaan cukup sehat atau tidak, sebaiknya kita perlu tahu dua hal ya. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi target perusahaan dari tahun ke tahun ya. Dan kedua, kita perlu tahu bagaimana kinerja dari perusahaan atau dari industri yang sejenis. Sehingga kita bisa menilai apakah perusahaan ini cukup sehat dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang lainnya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa perusahaan semakin mengandalkan sumber pembayaran dari supplier. Kita lihat tadi ya, dari tahun 2018 dari rata-rata pembayaran 117 kita makin molor menjadi 150 hari
Nah, ya, artinya cash to cash cycle kita juga semakin panjang ya, dari minus 13 menjadi minus 61 hari kerja, 61 hari. Kemudian debt to equity ratio, yaitu total hutang berbanding modal sendiri, ini menjadi 4,1 ya, dari 3,9 menjadi 4,1. Dan sebetulnya baik dari 2018 maupun 2019 perusahaan sudah di atas ambang batas yang ditargetkan, yaitu sebesar 3 kali. Sorry, ini 3 kali ya. Kemudian sales growth ya, kan kalau kita melihat dari tahun ke tahun, wah lumayan ya, naik 10 sama 13%. Tapi balik, kalau kita lihat kepada target yang ditetapkan oleh perusahaan, sebetulnya perusahaan ternyata menetapkan target sales growth itu 20%. Jadi artinya baik 2018 maupun 2019 masih di bawah target yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, apalagi ini diimbangi oleh terjadinya adanya ketidakefisienan di biaya produksi, khususnya pada biaya tenaga kerja langsung. Tadi direct labor kita naik 3% ya. Kemudian biaya overhead pabrik juga 30%. Nah, ini juga masih relatif cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis. Hal yang sama juga untuk biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Nah, kita bisa tahu nih kenapa perusahaan menetapkan sales growth sebesar 20%, karena ternyata bahwa kapasitas produksi perusahaan itu baru mencapai 75% dari kapasitas terpasang. Itu sebabnya kenapa perusahaan mencanangkan target penjualan itu sebesar 20%. Ya, jadi ini gross profit juga nggak maksimal akhirnya ya, karena masih ada terdapat idle capacity. Karena idle capacity itu akhirnya menaikkan biaya tetap per unit produknya. Kemudian dari interest rate dirasa cukup tinggi ya. Jadi perusahaan perlu mencari alternatif sumber pembiayaan jangka panjang dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Nah, kita coba kembali kepada ciri-ciri perusahaan yang sehat yang sudah dibicarakan di awal ya. Ada 4, kita fokus ke sini ya. Yang kelima sementara kita tidak lihat. Bagaimana dengan pertumbuhan pendapatan? Nah, dari PT apa saja kita lihat tadi dari analisa bahwa pertumbuhan belum sesuai target yang diharapkan. Sehingga akhirnya gross profit atau profitabilitas perusahaan juga tidak dapat mencapai target. Kemudian bagaimana dengan positif cash flow atau likuiditas? Walaupun perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tapi sebenarnya perusahaan semakin mengandalkan pembiayaan dari supplier. Long term, kalau perusahaan tidak dapat mengejar target pertumbuhan dan profitabilitas dalam jangka panjang, ini akan menjadi masalah. Kemudian bagaimana dengan rasio hutang yang wajar? Tadi ya 3,9 dan 4 tahun 2019 sudah 4,1. Jadi sebetulnya perusahaan sudah diambang batas prinsip kehati-hatian. Bagaimana dengan profitabilitas? Nah, ini gross profit di bawah target, ada masalah efisiensi dan idle capacity, dan return on investment itu 3%. Jauh di bawah interest rate yang cukup tinggi sebesar 8%. Terakhir kita akan coba melihat satu skema yang saya sebut sebagai DuPont system. Nah, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan return on investment? Nah, return on investment itu merupakan perbandingan antara net operating income berbanding dengan net operating asset. Artinya, bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba bersih operasi dibandingkan dengan aktiva tetap bersih yang digunakan untuk menghasilkan laba bersih operasi. Biasanya return on investment ini kita bandingkan dengan tingkat bunga. Kalau return on investment ini tadi dalam perusahaan ini 3%, sedangkan tingkat bunga 8%, artinya apa? Artinya ya kalau kita punya uang lebih baik kita investasikan di bank, karena tingkat bunganya 8% berbanding dengan kalau kita investasikan di perusahaan. Di perusahaan 3%, sedangkan kalau kita investasikan di bank dapat 8%. Tapi beda lain halnya ya, karena kadang-kadang perusahaan tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan, tapi bisa saja perusahaan punya peran lain ya, menciptakan lapangan kerja, dan tentu harapannya
pemilik modal mengharapkan bahwa return on investment ini bisa lebih besar daripada interest rate. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan laba bersih operasi? Nah, laba bersih operasi kan merupakan hasil dari revenue dikurangin harga pokok penjualan, dikurangin biaya administrasi umum dan penjualan. Kemudian harga pokok penjualan terdiri dari work in process, finished good, dan cost of production. Sedangkan cost of production terdiri dari raw material, tambah direct labor, dan tambah factory overhead. Bagaimana kita meningkatkan laba bersih operasi? Ya tinggal bagaimana kita melakukan efisiensi di biaya umum administrasi dan penjualan. Bagaimana kita melakukan efisiensi di harga pokok penjualan, artinya bagaimana perusahaan melakukan efisiensi di raw material, direct labor, dan factory overhead agar gross profit kita yaitu bisa menjadi lebih tinggi. Ini dari sudut biaya. Dari sudut penjualan, ya bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan perusahaan. Apakah dengan menargetkan pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi atau memperbaiki struktur produk yang kita jual, ya itu bisa juga meningkatkan penjualan. Kemudian bagaimana dengan aset bersih perusahaan yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap bersih. Nah, aktiva lancar ini kan terdiri dari kas bank, piutang dagang, dan persediaan. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan daripada aset bersih? Ya tentu tadi kita bisa, salah satunya bagaimana kita mempercepat collection days piutang dagang, bagaimana kita bisa mengefisiensikan perputaran persediaan kita. Nah, dengan memperhatikan unsur-unsur pembentuk kinerja daripada laba bersih operasi perusahaan dan aktiva tetap bersih perusahaan, kita bisa meningkatkan return on investment kita. Jadi balik lagi, di samping komponen-komponen pembentuk return on investment, kita perlu tahu juga standar industri perusahaan. Jadi dari perusahaan yang sejenis, sehingga kita bisa menilai apakah perusahaan apa saja ini sudah sama dengan rata-rata di rata-rata perusahaan di industrinya. Demikian para sahabat, bagaimana membaca laporan keuangan dan melakukan analisanya. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Salam sehat selalu.